Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Herunisa, saya dari Fasilkom Reguler C. Nomor NPM D1A20081. Saya di sini akan menjelaskan buku pendidikan Pancasila dari Dr. Ujang Carda SSH MH MIP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penyelesaian sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Landasan dan tujuan Pancasila. Rumusan Pancasila. Tujuan mempelajari Pancasila. Ada 5 landasan, yaitu historis, yuridis, sosiologis, filosofis, kultural. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan nasional pendidikan nasional. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yang menjelaskan mengenai sejarah lahirnya Pancasila pada awal kemerdekaan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Era kemerdekaan, era Orde Lama, Pancasila Orde Baru, era Reformasi. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Menurut asal 36A, Garuda Pancasila memiliki jumlah bulu yang beragam, yaitu 17 helai di masing-masing sayap, 8 helai bulu di ekor Garuda, 19 helai bulu di bawah Persia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Pengertian Pancasila sebagai filsafat. Konsep dasar filsafat Pancasila. Landasan filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu suatu kesatuan yang bersifat organis antara sila-sila Pancasila yang berkaitan, saling berhubungan, bahkan ia saling. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pengertian etika, nilai, dan norma. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Etika yaitu suatu cabang dari filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan-aturan moral. Norma yaitu patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Nilai yaitu sifat atau kualitas yang melihat pada suatu objek, bukan objek itu. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Muatan sila 1 di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan, anti ketuhanan, dan paksaan dalam keagamaan. Muatan sila 2, setiap warga negara mempunyai kedudukan, derajat, dan agama terhadap UU negara dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Muatan sila 3, paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Muatan sila 4, permusyawaratan adalah suatu ciri khas perabadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Muatan sila 5 menekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi yang lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa negara. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat harapan masa dan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh Indonesia. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Konsep demokrasi. Perkembangan demokrasi 1945-1959, masa demokrasi parlementer 1959-1965, masa demokrasi terpimpinan 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru 1999, sekarang masa demokrasi Pancasila era Reformasi. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Macam-macam HAM. Hidup, bicara, kebebasan berkumpul, turut serta dalam pemerintahan, melanjutkan keturunan.
mendapatkan kesejahteraan, memperoleh keadilan dan rasa aman beragama. Dan bab 9, memahami Pancasila dalam sistem bernegara Indonesia, pengertian Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, pengertian Pancasila dalam hal pasal UUD 1945, hubungan pembukaan UUD dalam pasal dan UUD 1945, perubahan UUD 1945, struktur kenegaraan. Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi dan negara Republik Indonesia yang termuat pembukaan UUD 1945 dan dalam pasal-pasal dalam UUD Bangsa. Bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsep bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat Pancasila. Pancasila sebagai paradigma reformasi yaitu menata kembali kehidupan bangsa dan bernegara demi terwujudnya kesejahteraan. Pengertian paradigma Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam kehidupan kampus, ekstensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Informasi baik itu di kehidupan masyarakat berbangsa. Buku ini menjelaskan secara lengkap mengenai pendidikan Pancasila